wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yunita Wulandari, Lisa Safitriani, dan Romza Usli Fatunnikmah. Di video ini kami akan membahas mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah dan peristiwa hijrah ke Thaif. Sebelum membahas mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah dan Thaif, apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Dalam bahasa Arab, hijrah artinya meninggalkan sesuatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan. Hijrah juga dapat diartikan dengan pindah, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab hijrah ke Habasyah dan Thaif. Sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Yang pertama, ancaman kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat. Kaum kafir Quraisy melakukan ancaman kepada Rasulullah dan pengikutnya karena mereka tidak senang dengan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya mengenai ajaran Islam yang mereka dakwahkan di kota Mekah. Karena mereka beranggapan bahwa ajaran yang didakwahkan Rasulullah bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Yang kedua, menghindari tindasan dan kekejaman dari kaum Quraisy. Kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan pengikutnya membuat Rasulullah gelisah dan sedih. Hingga akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada kaumnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena Rasulullah tahu bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Selain itu, negeri Habasyah merupakan daerah yang makmur. Yang ketiga, negeri Habasyah merupakan pusat perdagangan bangsa Arab. Selain sebagai negara yang makmur dan dengan kekayaan alam yang melimpah, negara Habasyah juga menjadi negara pusat perdagangan bangsa Arab, sehingga Rasulullah dan para sahabat berkeyakinan bahwa Islam akan lebih cepat tersebar ke seluruh wilayah dengan berdakwah di daerah Habasyah ini. Selain itu, daerah Habasyah letaknya juga tidak jauh dari Mekah, sehingga mudah untuk dijangkau dengan perahu. Yang keempat, menyelamatkan diri dan akidah kaum muslimin Mekah. Melihat perlakuan dari kaum Quraisy yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum muslimin, hal ini yang membuat Rasulullah menyuruh para sahabat untuk pergi ke Habasyah, karena beliau tidak ingin melihat kaum muslimin dan para sahabat meninggal karena kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Sebab-sebab hijrah ke Thaif. Yang pertama, tekanan dari kaum Quraisy. Tekanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, yaitu terjadinya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW, dan Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah, istri dari Nabi. Pemboikotan yang dilakukan selama 3 tahun membuat keadaan Bani Hashim dan Bani Muthalib menurun drastis, hingga paman Nabi Abu Thalib wafat. Dan setelah 5 hari sepeninggalan Abu Thalib, kemudian Siti Khadijah juga wafat. Hal ini menjadi kesempatan bagi kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW karena sudah tidak ada lagi yang akan melindungi Nabi dalam berdakwah. Yang ketiga, yaitu meneruskan dakwah Islam di daerah yang baru di luar kota Mekah. Karena di daerah Mekah dakwah Nabi begitu keras ditentang oleh kaum Quraisy. Dengan berdakwah di tempat yang baru, Rasulullah SAW berharap Islam mampu diterima oleh masyarakat luas di luar kota Mekah. Yang keempat, mencari dukungan dan perlindungan dari saudaranya yang ada di Thaif. Saudara Nabi yang berada di Thaif yaitu Kinanah yang memiliki gelar Abu Jalil, Mas'ud yang memiliki gelar Abu Kuhal, dan Habib. Mereka bertiga ini menjadi tokoh pemuka di kota Thaif. Peristiwa hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah. Melihat siksaan yang menimpa para sahabatnya, Nabi hanya bisa melihat dengan penuh keprihatinan tanpa sanggup melindunginya. Beliau tidak mengalami apa yang dialami para sahabat karena perlindungan di sisi Allah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi lantas memerintahkan kaum muslimin untuk segera meninggalkan Mekah dan mencari suaka ke Habasyah, Ethiopia. Jika kalian pergi ke Habasyah, negeri yang tulus, di sana terdapat seorang raja yang tak pernah menzalimi seseorang, hingga Allah melapangkan kondisi kalian saat ini.
Berdasarkan imbauan tersebut, kaum muslimin pergi ke negeri Habasyah, mencari perlindungan atas fitnah yang menimpa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Hijrah pertama ini terjadi sekitar tahun 615 Masehi atau pada tahun kelima sejak Nabi mengumumkan misi Islamnya. Selanjutnya adalah keputusan rapat pemuka Quraisy. Di dalam rapat yang diselenggarakan secara seksama dengan pembahasan yang rinci, dihasilkanlah kesepakatan yang luar biasa bahwa selama jiwa Muhammad, Al-Quran, dan ajarannya masih melekat di dada pengikutnya, maka akan semakin sulit memberantas keberadaannya. Bahkan tidak akan mampu kaum Quraisy untuk mengalahkannya. Dengan mufakat yang bulat, mereka bersepakat bahwa jiwa Muhammad harus dimusnahkan dari pandangan kaum Quraisy, artinya Muhammad harus mati. Selanjutnya adalah pembelaan Abu Thalib atas Nabi Muhammad. Abu Thalib yang mendengar keputusan rapat kaum Quraisy juga mempersiapkan strategi dalam membela keponakan tercintanya. Maka dikumpulkanlah keluarga keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Keluarga ini masih satu silsilah dengan Nabi Muhammad. Musyawarah itu dilaksanakan di rumah Abu Thalib dalam rangka menjaga kaum kerabat dan memelihara kehormatan keluarga dari intimidasi kaum Quraisy. Maka seluruh anggota keluarga diamanahi sebagai penjaga Nabi Muhammad dan memeliharanya. Jangan biarkan Muhammad terbunuh oleh mereka yang sengaja menginginkan Muhammad lenyap. Tanah Arab akan menjadi saksi bisu atas permusuhan dan pertumpah darahan apabila kaum Quraisy berhasil membunuh Nabi Muhammad. Seruan Abu Thalib diterima dan disetujui dengan semangat yang berkobar oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi di sisi lain, Abu Lahab yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat benci terhadap ajakan yang dikomandani Abu Thalib. Abu Lahab selaku prajurit kaum Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Muhammad merasa tidak terima atas pembelaan yang dilakukan Abu Thalib. Selanjutnya adalah pemboikotan yang dilancarkan kaum Quraisy. Adapun isi dari undang-undang pemboikotan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad beserta seluruh kaumnya dan semua yang masih punya hubungan dengan keluarganya tidak diperbolehkan menikah dengan orang dari kaum Quraisy, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tidak diperkenankannya Muhammad, keluarga serta pengikutnya untuk kegiatan berniaga dengan kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu tidak boleh ada pergaulan apalagi persahabatan antara kaum Quraisy dengan kaum keluarga Muhammad serta pengikutnya. Yang keempat, tidak diperkenankan ada rasa kasih menyayangi antara kaum Quraisy dengan keluarga kaum Muhammad dan seluruh pengikut Muhammad. Yang kelima, dengan digantungnya undang-undang suci dari kedua belah tersebut di dalam Ka'bah, maka secara otomatis resmi dan disepakati bersama berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang keenam, undang-undang tersebut berlaku abadi sampai Muhammad diserahkan kepada kaum Quraisy oleh kedua keluarga Bani yang dibunuh. Selanjutnya adalah hijrah ke Habasyah tahap kedua. Masih di tahun yang sama, di bulan Ramadan, Nabi keluar dari Masjidil Haram. Begitu sampai keluar, didapati oleh Nabi sekelompok pembesar kaum Quraisy yang secara kebetulan berada di tempat yang sama pula. Ketika Nabi Muhammad sampai di hadapan mereka, beliau lantas membacakan surah An-Najm yang belum pernah orang kafir dengar sebelumnya. Hijrah yang kedua ini lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini jumlah orang yang ikut hijrah mencapai 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Akhirnya mereka bertemu dengan Raja Najasyi, Raja negeri Habasyah. Raja Najasyi adalah laki-laki yang cerdas, baik cara berpikirnya, mengenal Allah, serta berakidah. Di sana mereka mendapat keamanan lingkungan dan perlakuan yang baik, yang merupakan hal yang didambakan atas penyiksaan yang selama ini menimpa kaum muslimin. Selanjutnya adalah peristiwa hijrah ke Taif. Taif merupakan salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan Islam karena Rasulullah SAW pernah berhijrah di tempat tersebut. Wilayah Taif berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, yakni Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah SAW mulai berhijrah. Peristiwa hijrah Rasulullah terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian.
Sebelum hijrah ke Thaif, Rasulullah mengalami siksaan dari kaum Quraisy yang menjadi-jadi sehingga jiwa Rasulullah dalam bahaya. Rasulullah terpaksa mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu pergi ke Thaif, karena beliau tidak ingin syiar Islam berhenti akibat ulah kaum Quraisy. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Thaif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Thaqif, serta mengharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawa dari Allah. Bani Thaqif adalah penduduk asli kota Thaif. Bangsa Thaif disebut sebagai keturunan dari Qosi bin Munabbi bin Bakar bin Hawazin, yakni salah satu keturunan dari Bani Hawazin yang menjadi seorang pemimpin Wadi Waj. Sejak itu mendapat julukan Thaqif yang artinya cerdas dan mudah paham. Setibanya di Thaif, beliau menuju ke tempat para pemuka Bani Thaqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Akan tetapi, ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab dengan kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit meninggalkan mereka dan berharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan ini dari kaum Quraisy. Akan tetapi mereka juga menolaknya. Kemudian mereka mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mencerca dan melempari Rasulullah dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah, dan Zaid bin Haritha berusaha melindungi beliau. Akan tetapi Zaid bin Haritha juga kewalahan, sehingga ia sendiri terluka pada kepalanya. Dan setelah gagal berdakwah di Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali lagi ke Mekah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.